Halo pemirsa, selamat datang di Jurnal Presiden, di mana kami akan menyampaikan momen-momen penting dan aktivitas terbaru dari Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Saya Ajeng Tiara, ikuti terus Jurnal Presiden untuk mendapatkan analisis dan wawancara eksklusif yang akan memberi Anda wawasan lebih dalam mengenai Presiden dalam memimpin negara kita. Berikut berita selengkapnya. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meresmikan terowongan silaturahim yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral Kamis 12 Desember 2024. Prabowo menyampaikan rasa terima kasih kepada Presiden ke-7 RI Joko Widodo atas peran pentingnya dalam inisiatif proyek ini. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara resmi membuka terowongan silaturahmi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dengan Gereja Katedral di Jakarta. Dalam sambutannya, Prabowo menyampaikan apresiasi kepada mantan Presiden Joko Widodo yang telah menggagas proyek ini sejak masa jabatannya. Prabowo menuturkan bahwa resmian ini sejatinya adalah momen yang lebih tepat dilakukan di era Jokowi, mengingat terowongan tersebut merupakan simbol toleransi dan harmoni antar masyarakat. Ia juga berseloroh meminta maaf kepada Jokowi karena dirinya yang mendapat kehormatan meresmikan proyek tersebut. Prabowo mengajak seluruh masyarakat untuk terus menjaga kerukunan dan mempererat persaudaraan. Menurutnya, kedamaian dan persatuan adalah kunci menuju Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera. Peresmian terowongan ini salah satu simbol yang sangat berharga. Terima kasih semua tokoh yang berhasil untuk mewujudkan simbol ini yang sesungguhnya dan sebenarnya harusnya diresmikan oleh Pak Joko Widodo. Ya, saya kebagian enaknya aja. Banyak yang bekerja, ya itu namanya takdir ya. Jangan-jangan Pak Joko Widodo lagi nonton ini. Pak Jokowi, mohon maaf aku yang resmikan. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menghadiri pembukaan konferensi besar Fatayat Nahdlatul Ulama 2024 di Jakarta. Dalam acara tersebut, Wapres menegaskan perempuan merupakan tiang negara dengan peran penting dalam berbagai sektor kehidupan. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menegaskan pentingnya peran perempuan sebagai tiang negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini disampaikan dalam pembukaan konferensi besar Fatayat Nahdlatul Ulama 2024 di Jakarta. Wapres menyebut perempuan memiliki kontribusi besar di berbagai sektor, termasuk menduduki 16 posisi strategis di Kabinet Merah Putih, mulai dari menteri, wakil menteri, hingga utusan khusus presiden. Wapres juga menyoroti peran penting perempuan dalam kehidupan keluarga, mulai dari kesehatan, pendidikan anak, hingga pengelolaan keuangan rumah tangga. Menurutnya, perempuan adalah ujung tombak yang menentukan kualitas kehidupan keluarga. Lebih lanjut, Wapres menegaskan pemerintah terus berupaya meningkatkan perlindungan serta memperkuat peran perempuan, baik melalui peningkatan kualitas hidup maupun program yang mendukung gizi anak, ibu hamil, dan ibu menyusui. Wanita itu adalah tiang negara. Bapak Presiden kita memiliki visi untuk meningkatkan perlindungan dan partisipasi perempuan dalam berbagai sektor. Jumlah perempuan yang ada di Kabinet Merah Putih itu ada 16. Ada menteri, ada wakil menteri, ada utusan khusus. Dan beliau-beliau ini menempati posisi yang sangat strategis sekali. Tim Liputan Berita Nasional TV.
Ya pemirsa, Presiden Prabowo Subianto secara resmi melantik pimpinan dan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2024-2029 di Istana Negara Jakarta. Pelantikan ini dilakukan berdasarkan keputusan Presiden RI nomor 161P tahun 2024. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara resmi melantik pimpinan dan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK periode 2024-2029 di Istana Negara Jakarta pada Senin 16 Desember 2024. Pelantikan ini dilakukan berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 161P tahun 2024 yang mengatur pemberhentian dan pengangkatan para pejabat untuk masa jabatan 5 tahun ke depan. Upacara pelantikan dimulai dengan lagu Kebangsaan Indonesia Raya, diikuti dengan pembacaan petikan keputusan Presiden oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretaris Negara Nanik Purwanti. Selanjutnya dilakukan posisi pengambilan sumpah jabatan di hadapan Presiden Prabowo Subianto, dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara oleh para pejabat yang baru dilantik. 5 pejabat yang dilantik sebagai pimpinan KPK adalah Setio Budianto sebagai Ketua KPK bersama dengan 4 Wakil Ketua Fitroh Roh Cahyanto, Ibni Basuki Widodo, Johanis Tanak, dan Agus Joko Pramono. Selain itu, anggota Dewan Pengawas KPK yang dilantik adalah Wisnu Baroto, Beni Joshua Mamoto, Gus Rizal, Sumpeno, dan Ciska Mirawati. Ya, Presiden Prabowo Subianto melantik Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin sebagai Ketua Harian dan Wakil Menteri Pertahanan Doni Hermawan sebagai Sekretaris Dewan Pertahanan Nasional di Istana Negara Senin 16 Desember 2024. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pada Senin 16 Desember 2024 melantik 2 tokoh penting di sektor pertahanan negara. Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin resmi menjabat sebagai Ketua Harian Dewan Pertahanan Nasional, sementara Wakil Menteri Pertahanan Doni Hermawan mengemban tugas sebagai Sekretaris Dewan. Upacara pelantikan digelar di Istana Negara Jakarta berdasarkan keputusan Presiden nomor 87 tahun 2024. Dewan Pertahanan Nasional berfungsi sebagai elemen strategis dalam memperkuat sistem pertahanan nasional sesuai amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002. Dengan pelantikan ini diharapkan koordinasi pertahanan negara semakin solid untuk menjawab tantangan masa depan. Tim Liputan Berita Nasional TV. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia, dimohon berkenan menuju meja penandatanganan. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetap saksikan Jurnal Presiden. Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas di Jakarta pada Senin 16 Desember 2024 untuk memastikan keamanan dan kenyamanan masyarakat jelang Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Persiapan di berbagai sektor seperti keamanan, transportasi hingga logistik menjadi fokus utama rapat tersebut. Memasuki ruang acara. Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di kantor Presiden Jakarta pada Senin 16 Desember 2024. Rapat tersebut membahas berbagai persiapan menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru, terutama untuk memastikan masyarakat dapat merayakan hari besar dengan aman dan nyaman. Dalam pengantarnya, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat selama periode tersebut. Ia juga meminta laporan terbaru dari berbagai sektor termasuk keamanan, transportasi, logistik, dan ketersediaan bahan pokok. Presiden menyebutkan bahwa persiapan ini menjadi upaya pemerintah menghadapi potensi peningkatan mobilitas masyarakat dengan koordinasi yang matang. Pemerintah optimis bisa menjamin kelancaran perayaan Natal dan Tahun Baru 2025. Presiden berharap seluruh lapisan masyarakat dapat merayakan hari-hari besar tersebut dengan penuh sukacita dan rasa aman, sembari memastikan stabilitas logistik dan keamanan selama libur akhir tahun. Sore hari ini sengaja saya kumpulkan para menteri dan pejabat terkait untuk mengecek dan memastikan kesiapan menghadapi hari Natal tahun
2024 dan Tahun Baru 2025, agar seluruh lapisan masyarakat dapat menjalankan hari-hari tersebut dengan penuh kebaikan, penuh sukacita, dan yang terpenting dengan penuh rasa aman dan nyaman. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Presiden Prabowo menunjuk Wakil Presiden Gibran sebagai pelaksana tugas Presiden selama melakukan kunjungan kerja ke Mesir. Penunjukan ini ditetapkan dalam Keputusan Presiden nomor 34 tahun 2024 dan berlaku dari tanggal 17 sampai 19 Desember 2024. Penunjukan Gibran sebagai pelaksana tugas Presiden diatur dalam Keputusan Presiden nomor 34 tahun 2024. Di dalamnya dijelaskan bahwa Wakil Presiden Gibran akan melaksanakan tugas sehari-hari Presiden selama kunjungan kerja Prabowo ke Mesir. Keputusan ini mencantumkan pula persyaratan yang mengharuskan Gibran untuk berkonsultasi dengan Presiden bila perlu menetapkan kebijakan baru selama pelaksanaan tugasnya. Penunjukan ini juga memberikan rincian bahwa tugas PLT Presiden akan berakhir setelah Presiden Prabowo kembali ke tanah air. Dan Wapres Gibran diwajibkan untuk melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Presiden. Keputusan ini diharapkan dapat memastikan tugas pengurusan negara tetap berjalan lanjut tanpa terhambat selama kunjungan kerja Presiden. Dengan adanya penunjukan ini, semua pihak dipastikan mendapatkan kejelasan tentang pelaksanaan tugas Presiden selama kunjungan kerja tersebut. Ya pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di Kairo untuk menghadiri KTT D8 atas undangan Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi. Kedatangannya disambut sejumlah pejabat tinggi Mesir dengan karpet merah dan pasukan kehormatan. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di Bandara Internasional Kairo pada Selasa malam waktu setempat atau Rabu dini hari waktu Jakarta. Kedatangannya dalam rangka memenuhi undangan Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi, sekaligus menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT D8. Kehadiran Prabowo disambut dengan karpet merah dan pasukan kehormatan. Sejumlah pejabat tinggi Mesir seperti Menteri Negara Urusan Produksi Militer Maijen Muhammad Solah, Dubes Mesir untuk Indonesia Yasser Hassan El-Shemi, dan Dubes RI Kairo Lutfi Rauf turut menyambut kedatangannya. Selain agenda di Kairo, Prabowo juga direncanakan singgah di Malaysia untuk bertemu Perdana Menteri Anwar Ibrahim. KTT D8 ini menjadi forum penting dalam memperkuat kerjasama ekonomi 8 negara menjelang Indonesia menjadi ketua forum pada Januari 2026. Kedatangan Presiden Prabowo Subianto di Kairo, Mesir disambut hangat oleh para siswa sekolah dasar WNI yang mengenakan pakaian adat Sumatera Barat. Anak-anak ini mengaku bangga dan senang bisa bertemu langsung dengan pemimpin negara. Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Kairo, Mesir pada Selasa 17 Desember menjadi momen spesial bagi para pelajar WNI. Anak-anak sekolah dasar yang bersekolah di Kairo menyambut Prabowo dengan mengenakan pakaian adat Sumatera Barat, menciptakan suasana penuh kebanggaan dan kehangatan. Salah satu siswa, Iva Nur Hafiza, menyampaikan kebahagiaannya saat bertemu langsung dengan Presiden Prabowo. Ia merasa bangga dan termotivasi oleh kehadiran sang pemimpin. Senada dengan itu, Ahmad Caisan Halifah juga mengaku kagum karena bisa berjabat tangan langsung dengan Prabowo. Menurut Muhammad Hafid, wali murid salah satu siswa, ide mengenakan pakaian adat Sumatera Barat datang dari anak-anak sendiri yang antusias menyambut kedatangan Presiden. Kepala Sekolah Indonesia Kairo Abdul Muta'ali juga hadir dalam acara tersebut dan menyampaikan harapannya agar hubungan bilateral Indonesia-Mesir semakin erat melalui pendidikan. Aku pakai baju adat Padang dan aku sangat berantusias karena itu Pak Presiden itu sangat-sangatlah membuat kita motivasi buat kita semua gitu, dan juga ya senang ketemu lah. Ini kali pertama nggak kamu ketemu sama Pak Presiden? Iya, pertama kali. Gimana tadi pas pertama kali ketemu langsung diterima buat? Wah, bangga banget, senang gitu. Terus ya gitu, pokoknya senang deh gitu, bangga pada diri sendiri sama saat ketemu dengan Pak Prabowo. Senang karena seumur-umur hidup baru ketemu.
presiden, pejabat tangannya. Jadi idenya itu ada apa dari anak-anak SD ini, kalau nanti ada Pak Presiden mau ikut ini enggak menyambut. Wah, kalau ada kesempatan mereka sangat bergembira dan sangat menyambut dengan apresiasi. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetap saksikan Jurnal Presiden. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke Kairo, Mesir Selasa 17 Desember. Antusiasme tinggi ditunjukkan para mahasiswa Indonesia di Universitas Al-Azhar dalam menyambut kunjungan ini. Para mahasiswa Indonesia di Universitas Al-Azhar Kairo menunjukkan antusiasme mereka dalam menyambut kunjungan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pada Selasa 17 Desember 2024. Persiapan dilakukan secara intensif, mulai dari merekomendasikan tempat penginapan, pengaturan transportasi, hingga koordinasi dengan pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia di Mesir. Para mahasiswa menyebut kesempatan ini sebagai momen yang luar biasa. Selama kunjungan ini, para mahasiswa juga mengungkapkan kekaguman mereka terhadap sosok Prabowo Subianto. Mereka merasa bangga bisa bertemu langsung dengan Presiden Republik Indonesia dan berharap kunjungan ini dapat membawa dampak positif bagi kemajuan pendidikan serta perlindungan pelajar Indonesia di luar negeri, khususnya di Timur Tengah. Wapres Gibran Raka Buming Raka meminta masyarakat melaporkan setiap gangguan atau pelarangan perayaan Natal. Ia menjamin dukungan penuh untuk menjaga kenyamanan dan kedamaian umat Kristiani. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka mengimbau masyarakat untuk tidak takut melapor jika mengalami hambatan dalam menjalankan ibadah atau merayakan Natal. Ia memberikan perhatian khusus pada pelaksanaan Natal 2025 agar berjalan aman dan damai. Hal ini disampaikan Gibran saat menghadiri konferensi Wali Gereja Indonesia di Jakarta. Gibran menyebut Presiden Prabowo Subianto telah menekankan pentingnya menjaga keamanan dan kenyamanan seluruh umat saat merayakan Natal dan Tahun Baru. Gibran bahkan mengungkapkan bahwa nomor pribadinya bisa diakses untuk memudahkan pelaporan. Ia berharap umat tidak ragu melapor kepada polisi, TNI, pemerintah daerah, atau langsung kepadanya jika ada hambatan atau larangan perayaan Natal. Gibran menegaskan pengalamannya saat menjadi wali kota Solo menghadapi tantangan serupa. Namun dukungan masyarakat muda yang berpikiran terbuka menjadi kunci keberhasilan menjaga keberagaman. Membahas persiapan pelaksanaan Natal dan Tahun Baru. Dan di sini salah satu penekanannya adalah beliau Bapak Presiden ingin seluruh lapisan masyarakat dapat menjalankan ibadah Natal dan Tahun Baru dengan aman, penuh sukacita, kebaikan, dan rasa nyaman. Jadi saya juga pesan ini ke Mas Gusma. Jika ada yang dipersulit saat menjalankan misa Natal, perayaan Natal, segera laporkan ke kepolisian, TNI, pemerintah daerah, atau bisa langsung ke saya. Di situ ada nomor HP-nya, bisa langsung di WA, bisa langsung di telepon. Komitmen saya tidak berubah, sama seperti waktu saya masih jadi wali kota. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bertemu Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi di Istana Al-Ittihadiyah Kairo pada Rabu 18 Desember. Pertemuan membahas peningkatan kerjasama bilateral di berbagai bidang, termasuk perdagangan, budaya, dan isu kawasan seperti Palestina.
Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melakukan kunjungan kenegaraan ke Mesir bertemu Presiden Abdel Fattah el-Sisi di Istana Kepresidenan Al-Ittihadiyah Kairo. Dalam pertemuan itu, Presiden Prabowo menyampaikan apresiasinya atas sambutan hangat yang diberikan pemerintah dan rakyat Mesir. Presiden Prabowo menegaskan pentingnya hubungan historis antara kedua negara, mengingat Mesir adalah negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Ia juga mengusulkan pembentukan Preferential Trade Agreement atau PTA untuk memperkuat hubungan perdagangan Indonesia-Mesir. Selain perdagangan, kerjasama budaya juga menjadi perhatian, termasuk promosi pencaksilat di kalangan pemuda Mesir. Kedua pemimpin sepakat mendukung kemerdekaan Palestina, mengupayakan solusi dua negara, dan mempromosikan Islam moderat untuk melawan ekstremisme dan Islamofobia. Sementara itu, Presiden el-Sisi menegaskan komitmennya untuk mendukung peningkatan kerjasama bilateral di berbagai bidang termasuk fasilitas bagi pelajar Indonesia di Mesir. Tadi pertemuan kita berjalan dengan sangat baik, sangat intensif, sangat hangat. Kami bahas beberapa masalah bidang bilateral, tapi juga kami bahas masalah kawasan. Di bidang bilateral kami memiliki hubungan yang baik, tapi kita ingin tingkatkan hubungan ini. Di bidang ekonomi, khususnya perdagangan, di bidang industri, teknologi, pendidikan, pariwisata, dan pertahanan. Presiden Prabowo Subianto meminta para koruptor untuk bertobat dan mengembalikan uang yang telah dicuri dari rakyat. Ia menegaskan akan memberi kesempatan bagi mereka untuk melakukannya secara diam-diam, namun tetap berkomitmen menegakkan hukum bagi yang membantah. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pesan tegas kepada para koruptor saat bertemu mahasiswa Indonesia di Kairo, Mesir. Ia meminta mereka bertobat dan mengembalikan uang yang telah dirampas dari rakyat, bahkan memberikan opsi untuk melakukannya secara rahasia. Prabowo juga mengingatkan pentingnya membayar kewajiban kepada negara, khususnya bagi pihak yang telah menerima fasilitas dari pemerintah. Ia meminta semua pihak mematuhi hukum demi masa depan bangsa yang lebih baik. Presiden menegaskan bahwa penegakan hukum tetap menjadi prioritasnya. Ia berkomitmen untuk membersihkan aparat yang tidak setia kepada rakyat, bangsa, dan negara dengan keyakinan bahwa rakyat mendukung langkah tegas tersebut. Minggu-minggu ini, bulan-bulan ini saya dalam rangka memberi, apa istilahnya itu? Memberi memberi kesempatan untuk tobat. Hai para koruptor atau yang merasa pernah mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan. Tapi kembalikan dong. Nanti kita beri kesempatan. Cara mengembalikannya bisa diam-diam supaya nggak ketahuan. Mengembalikan loh ya. Tapi kembalikan. Kemudian, hai kalian-kalian yang sudah terima fasilitas dari bangsa negara, bayarlah kewajibanmu. Ya. Asal kau bayar kewajibanmu, taat kepada hukum, sudah kita menghadap masa depan. Kita tidak ungkit-ungkit yang dulu. Tapi kalau kau bandel terus, apa boleh buat? Kita akan menegakkan hukum. Indonesia akan menjadi tuan rumah pertemuan Developing Aid atau D8 mendatang dengan fokus utama pada penguatan kerjasama ekonomi antar negara anggota. Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya kolaborasi dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui berbagai kesepakatan perdagangan, termasuk dengan Mesir, India, dan Pakistan. Sebagai tuan rumah pertemuan Developing Aid atau D8 mendatang, Indonesia mengarahkan fokusnya pada penguatan kerjasama ekonomi antar negara anggota.
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa D8 yang terdiri dari negara-negara berkembang dengan populasi besar dan mayoritas Muslim memiliki potensi besar untuk memperkuat ekonomi bersama. Salah satu agenda utama adalah pembicaraan mengenai Free Trade Agreement dengan Mesir, khususnya terkait kebutuhan fosfat untuk pupuk di Indonesia dan ekspor kelapa sawit ke Mesir. Selama itu kerjasama strategis juga dirancang dengan negara-negara seperti India dan Pakistan dengan tujuan akhir meningkatkan kesejahteraan rakyat di masing-masing negara anggota. Melalui kolaborasi yang erat ini, Indonesia berharap D8 menjadi platform penting untuk memajukan ekonomi dan membangun masa depan yang lebih sejahtera bagi negara-negara berkembang. Ya memang tujuannya adalah bagaimana negara-negara berkembang, kan ini didirikan tahun 97 ya, dan kebetulan D8 ini adalah negara Muslim yang penduduknya besar. Jadi kalau bisa kerjasama di bidang ekonomi, saya kira ini saling memperkuat. Antara lain dengan Mesir kita bicara menuju ke Free Trade Agreement, ya. Kita kan butuh fosfat dari mereka untuk pupuk, mereka butuh kelapa sawit kita, ini kerjasama. Sama juga di negara-negara lain ya, dengan India, dengan Pakistan, kita bicarakan semua kemungkinan kerjasama. Demikian informasi Jurnal Presiden kali ini. Terus saksikan Berita Nasional TV. Saya Ajeng Tiara beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.